Assalamualaikum, selamat malam Tribuners. Pada malam hari ini kita akan podcast bersama Bang Indrayadi, mantan kiper timnas, legenda sepak bola Sumsel, dan juga saat ini menjabat sebagai Direktur Teknik Sriwijaya FC. Jadi pembahasan kita masih seputar asa Sriwijaya FC untuk bertahan di Liga 2 atau menjauh dari zona playoff, dan kita doakan juga Sriwijaya FC bisa menembus babak 12 besar. Ya, berikut ini kita akan ngobrol santai bersama Bang Indrayadi, baik itu mengenai target Sriwijaya FC di 5 pertandingan terakhirnya, dan juga sejauh ini Sriwijaya FC sudah mengganti pelatih ya. Coach Yoyo mundur, kemudian digantikan dengan Coach Henry Susilo, nama pelatih yang sudah tidak asing lagi bagi publik sepak bola Sumsel maupun tanah air. Ya, kita langsung sapa Bang Indra. Ya, selamat malam Bang Indrayadi. Malam, Mbak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bang Indra? Alhamdulillah sehat. Walau kelihatan sedikit agak lesu-lesu ya, tapi tetap optimis ya. Iya. Sudah lama Bang kita tidak diskusi nih tentang Sriwijaya FC. Betul betul. Betul Ya, betul betul. jadi juga memang kita mengatur jadwal bersama Bang Indra sudah cukup lama. Memang berhubung memang Bang Indra juga cukup sibuk, baik itu Ya lumayan. Ya. di Sriwijaya FC terutama, karena sejauh ini kan Sriwijaya FC memang dalam kondisi krusial Bang ya. Iya betul betul. Oke Bang, pertanyaan pertama nih. Sriwijaya FC saat ini berada di posisi keempat Bang ya. Kelima. Ya, kelima malah terakhir ya. Ya. Setelah ditahan imbang oleh Persiraja Banda Aceh. Ya. Dan ini sebuah posisi yang kurang mengenakan bagi Sriwijaya FC, karena jika nanti tetap bertahan di zona itu maka akan mengikuti playoff Bang ya. Playoff. Sesuai regulasi. Nah, pasca ditahan imbang Persiraja, manajemen kemudian memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Coach Yoyo atau Yusuf Prasetyo, dan kemudian merekrut Henry Susilo. Sebuah keputusan yang menurut netizen dan pemerhati sepak bola ini sangat berani, karena melakukan pergantian pelatih yang sangat krusial posisinya di tengah masa kompetisi di putaran kedua di babak pertama. Iya. Pertanyaan kami Bang, mengapa itu agak terkesan terlambat begitu? Kenapa tidak dari awal ketika Sriwijaya FC akan melakoni putaran kedua di babak penyisian ini? Iya. Baik Bang, saya coba memberi semacam bukan penjelasan lah ya, semacam historinya kenapa sampai hal-hal yang kita alami sampai kita di posisi 5, terus penggantian Coach Yoyo. Ya hal-hal ini memang terjadi begitu cepat sebenarnya. Untuk tim Sriwijaya FC, tim sebesar Sriwijaya FC cukup memberi pressure yang lumayan besar ya buat kita manajemen ya sejauh ini. Kita dibayangi pengurangan nilai 4 poin dikarenakan kita dianggap tidak lalai, tidak memainkan pemain U21, dan itu oleh Komisi Disiplin kita disanksi tadinya sanksi 45 juta, terus pengurangan nilai 3 ya, terus kita banding ke komisi banding. Mengenai posisi kita, memang di posisi 5 sekarang, ini kan karena dibayangi oleh pengurangan nilai 4 poin itu ya. Tapi sejauh ini kita masih PK, kita berusaha, karena menurut kami manajemen dan saya pribadi itu pengurangan nilai itu tidak begitu adil ya menurut kami ya. Tidak begitu adil, kenapa tidak begitu adil? Mengingat regulasi yang mengatur, kita bercerita dulu Bang Indra ya, cerita tentang kenapa sih kita di posisi 5 gitu loh. Itu karena kita dibayangi oleh pengurangan nilai 4 poin itu. Jadi memang
kita kena sanksi itu dikarenakan kita tidak memainkan pemain U21 di starting 11. Bunyi regulasi seperti itu ya. Eh, maksimal 45 menit. Maksimal 45 menit memainkan pemain U21 dalam regulasi itu begitu. Tapi rentetannya banyak sebenarnya. Ada regulasi yang kita terima yang belum ditandatangani berupa draft. Setelah kita main tanggal 1 Oktober itu, sebenarnya kita menerima draft yang ditandatangani itu tanggal 6 Oktober. Artinya kalau kita mengacu kepada regulasi itu belum bisa jadi pegangan sebenarnya. Tapi ketaatan Sriwijaya FC ketika memainkan U21 di game pertama itu 90 menit, game kedua 90 menit, game ketiga 90 menit. Lawan Semen Padang, kita berpikir bahwa sebenarnya nggak ada sanksi. Kita memainkan 45 menit di babak pertama atau babak kedua, kita berpikir nggak ada sanksi. Karena regulasi memang tidak mengatur itu. Jadi ini bagian dari strategi sebenarnya. Karena Semen Padang ini kita anggap cukup kuat, jadi kita membaca situasi dulu. Jadi kita memainkan pemain-pemain yang memang menurut kita potensi untuk menahan Semen Padang. Makanya kita memainkan U21 di babak kedua. Jadi hal ini ternyata diprotes oleh Semen Padang, dan protesnya itu juga di pasal berapa saya kurang tahu, tapi bunyinya itu bahwa kita memainkan pemain ilegal. Padahal kalau regulasi pemain ilegal, pengertian pemain ilegal di ada regulasi PSSI itu pemain yang memang belum disahkan. Seluruh pemain kita sudah disahkan gitu loh. Nah, itu rentetan-rentetannya. Di komisi komisi banding kita coba ulang lagi dengan susunan memori banding yang cukup rapi menurut kita sudah menjelaskan, tapi kita tetap dikenakan sanksi gitu. Itu yang cukup memberatkan buat kita. Dalam pemikiran kami, starting 11, bahasa serta yang 45 menit itu sudah kita jalankan di 45 menit babak kedua. Sebenarnya dalam permainan sepak bola apa bedanya 45 menit babak pertama dengan 45 menit babak kedua. Hingga hal-hal itu kok tidak menjadi pertimbangan, bahwa kita tidak melanggar, bahwa kita tidak memainkan. Tapi kita memainkan di 4 menit babak pertama. Kok hukumannya begitu berat buat kita gitu. Kalau dikenakan sanksi denda, ya saya pikir Sriwijaya tidak mempermasalahkan itu. Tapi kalau pengurangan nilai kan ini sangat berat. Bayangkanlah kita berdarah-darah mengambil poin itu. Dan sejauh ini, kalaupun 4 poin itu tidak terbuang, kita berada di 3 besar dan kita masih tak bersaing untuk sampai 1-2 itu. Masih artinya kita masih tak bersaing di posisi itu gitu loh. Nah, kalau melihat kondisi seperti itu, sebenarnya kalau kita melihat kembali lagi kepada Coach Yoyo tadi, sebenarnya kalau kita melihat dari situasi seperti itu tanpa dibayang pengurangan nilai, sebenarnya Coach Yoyo masih layak lah untuk dikatakan ya cukup berhasil lah mempertahankan. Karena saya pribadi dan manajemen juga di awal-awal itu kita minta posisi kita di 1-2, kalaupun di 3 kita bisa tetap bersaing dengan yang 1-2 gitu. Itu permintaan kita di awal kita mengontrak Coach Yoyo untuk menjadi atensi dia. Tapi melihat posisi kita yang semakin sulit, target 9 poin di kandang lawan Persiraja, lawan PSDS, lawan PSMS ini kami manajemen mentargetkan 9 poin. Ternyata Coach Yoyo tidak mampu memberi harapan kepada kita hingga kita hanya dapat 1 poin ketika lawan Persiraja. Jadi kita berdasarkan hasil tersebut kita memutuskan bahwa Coach Yoyo belum bisa memenuhi target yang kita berikan gitu. Jadi kita memutuskan bekerja berdasarkan target yang memang sudah kita sepakati di manajemen. Sebenarnya Coach Yoyo di pertandingan akhir kompetisi akhir putaran pertama itu sudah kita targetkan juga. Kalau kemarin kita lawan PSMS Medan kita kalah, sebenarnya Coach Yoyo sudah harus berakhir di situ. Tapi kita dapat 1 poin, alhamdulillah, karena itu tidak mudah juga. Kalau UE itu kita mendapat 1 poinnya dia sudah cukup berharga buat kita. Jadi sebenarnya ujian terakhir Coach Yoyo itu memang di fase kedua ini yang 9 poin itu memang menjadi wajib buat Coach Yoyo untuk memberikan poin 9 ke kita. Ternyata beliau tidak bisa memenuhi itu ya. Dalam kontrak juga sudah statement itu sudah ada bahwa kalau kita tidak berada di 3 besar itu ya itu menjadi konsekuensi Coach Yoyo untuk memutuskan bekerja dengan kita gitu. Artinya Coach Yoyo sebenarnya tidak dianggap gagal Bang ya kalau
tidak ada pengurangan 4 poin itu. Betul, kalau tidak ada pengurangan 4 poin itu, saya pikir kita masih tetap bersaing. Poin kita sekarang nilainya 11, Semen Padang 14 waktu itu ya. Ya. Semen Padang 14 artinya tidak jauh selisihnya gitu loh. Artinya kalau Semen Padang tertahan, kita menang, kita bisa di atas mereka gitu kan. Persiraja begitu juga. Seharusnya memang tidak jauh ya apa namanya perbandingan nilai itu. Karena kita dibayangi pengurangan nilai 4 poinnya, itu yang membuat kami semakin sulit untuk memberi kesempatan lagi ke Koyoyo karena kita butuh poin di sisa pertandingannya. Artinya setiap pertandingan adalah final dan harus memberikan poin gitu loh. Ya. Sebenarnya kan sosok Coach Yoyo ini cukup baik Bang ya. Di pertandingan tandang pun dia sebenarnya meraih poin. Ya, Apakah betul. ini memang ada tekanan dari pihak luar juga Bang, seperti supporter misalnya memang meminta Coach Yoyo diakhiri kerja sama? Sebenarnya nggak ada. Kalau ya kita tidak bekerja berdasarkan apa namanya itu ya pressure dari penonton, dari supporter ataupun dari orang-orang lain yang mempengaruhi kita, enggak. Tapi kita menilai fair ya bahwa apa namanya kondisi kita sekarang ini dibayangin pengurangan 4 poin itu sangat sulit kalau kita tidak mentargetkan 9 poin itu. Terus di sisa UE kita itu kita pun kalau dapat kita usahakan dapat 3 ataupun dapat poin 1 ya itu alhamdulillah sebenarnya posisi bersaing kita masih bagus gitu kan. Tapi karena pengurangan 4 poin ini dengan draw kemarin ya bukan kita pesimis tapi peluang kita akan semakin kecil gitu loh untuk bersaing di 3 besar itu yang membuat kita menjadi sedikit apa namanya bukan kecewa ya menjadi evaluasi kita lah karena itu target ya, target manajemen itu, target kita bersama bahwa tim ini harus tetap sebenarnya berada di 3 besar itu. Tadi saya berpikir kita terus bersaing dengan PSMS tapi ternyata PSPS juga sekarang sudah mulai bagus ya kondisi mereka. PSPS dan PSMS Medan itu menjadi pesaing dekat kita yang memang merebut posisi 3 itu semakin semakin ketat persaingannya gitu loh. Oke Bang. Ya, kalau supporter ya artinya memang gini sebentar. Kalau supporter ya kita terima kasih lah masukannya ya, karena bukan kita tidak ini ya. Kita selalu menerima setiap kritikan, kita selalu menerima setiap apapun yang menjadi usulan dari mereka sebagai bahan kita. Karena kita manajemen terus rapat inten tentang perkembangan tim ini setiap hampir berapa minggu kita rapat terus membahas tim kita. Tadi ya penilaian kita memang berdasarkan penilaian yang sangat objektif ya, tidak ada dalam tekanan supporter ataupun memang dalam sepak bola itu Mahendra tahu sendiri bahwa sepak bola itu kita kemarin lawan apa namanya Persiraja. Kita kalau ball position mungkin hampir 70% kita menguasai permainan, tapi kita tidak memenangi pertandingan. Di sepak bola kan hasil akhir. Ada supporter bilang yang tidak penting menang, yang penting main bagus, kan tidak mungkin seperti itu kan. Nah menurut saya sendiri kalau kita main acak-adut tapi menang ya nggak masalah juga sebenarnya kan. Yang mainnya sebenarnya tapi menang ya. Seperti kita lawan Sada United, kita main jelek. Main jelek, kita ditekan Sada sampai hampir 70% ball position dimenangi oleh Sada. Tapi kita menang 2-0 dalam pertandingan itu. Itu hasil akhir kan menentukan. Artinya memang apapun itu tim, tapi tetap hasil akhir gitu loh. Karena kompetisi ini sangat pendek waktunya, tim juga hanya 7 tim, ya artinya kemenangan itu sangat penting. Setiap game itu menang gitu. Bagaimanapun cara mainnya gitu. Sebenarnya bukan masalah, tapi memang ini lebih murni karena memang target-target yang kita beri kepada Coach Yoyo memang belum bisa dia penuhi gitu. Oke, sosok Coach Henry sendiri Bang. Kenapa nih Sriwijaya FC memilih Henry Susilo? Seberapa penting nih sosok beliau nih bagi tim untuk saat ini? Jadi gini, Coach Henry ini terutama sama tim Sriwijaya FC mungkin beliau bukan orang lain ya. Beliau pernah menjadi asisten Beni dulu dan sudah cukup lama pegang Sriwijaya FC, asisten pada saat itu, dan beliau juga pengalaman pegang tim juga cukup banyak.
Di Persiraja beliau pernah mengangkat Persiraja dari Divisi 2 ke Liga 1 dan pernah pegang Liga 1-nya Persiraja. Walaupun terus Persiraja turun ke degradasi, terus beliau juga pernah di Borneo kalau nggak salah, pernah megang Borneo juga dulu, terus masih Samarinda kalau nggak salah waktu itu. Ya. Dan pengalaman beliau ya sebenarnya cukup banyak. Beliau juga mantan pemain nasional. Jadi secara itu kita bicara tentang pribadi beliau ya, pengalaman beliau. Pilihannya ini saya juga berkonsultasi dengan beberapa orang tentang Coach Henry, bagaimana beliau melatih, bagaimana beliau personnya. Ya artinya pilihan ini jatuh karena memang kita melihat kalau saya tidak membandingkan ya, beliau dengan Mas Kas itu hampir Ya. apa ya, tipikalnya apa bukan cara melatih ya, tipikalnya itu orangnya, personnya itu hampir seperti Mas Kas gitu loh. Ya mudah-mudahan beliau yang lebih apa namanya, lebih bisa approve ke tim, lebih bisa mungkin apa namanya, pendekatan dengan personal di tim kita, karena memang kedekatan antara pelatih dan pemain itu kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia itu sangat penting gitu, bahwa pelatih bisa istilahnya mengemong tim, terlepas dari cara melatihnya ya, tapi secara person mereka bisa bergaul dengan baik. Ya itu saya pikir sudah poin penting ya untuk seorang pelatih. Baru kita bicara kemampuan dia dalam apa namanya, memberi materi apa yang ingin dia buat dalam sebuah tim, metode permainannya. Sebenarnya beliau lebih cenderung metode permainannya, metode pemain yang memang biasa dimainkan di Indonesia itu 4-4-2, 4-3-3 gitu, yang memang itu pakemnya apa ya, tim Indonesia lah ya, pakemnya yang biasa kita Ya. mainkan. Ya tanda kutip, kalau kita tidak membandingkan ya, Kuryoyo lebih pakem ke Eropa sih sebenarnya, dia lebih ke Eropa dan penerapannya pun agak gimana ya, lumayan sulit untuk diterjemahkan sebenarnya dibanding kalau memang kita lah biasa memainkan pola permainan yang memang di pakem di sepak bola Indonesia itu sudah biasa gitu. Ya saya pikir itulah kenapa Hendry Susilo secara personal kita memang mengharapkan dia tadi, terus secara melatih juga beliau lebih bisa apa ya, membuat pola yang memang permainannya biasa dilakukan oleh tim-tim di Indonesia gitu loh, yang saya pikir beliau layak lah untuk menakodai kita gitu. Oke Bang, dengan sisa pertandingan ini, Sriwijaya FC kan baru mengantongi 7 poin. Artinya ini kerja keras bagi Coach Henry maupun manajemen untuk memberikan support kepada pemain. Ini peluangnya seperti apa nih Bang? Dengan persaingan tim yang menurut saya di 5 pertandingan ini ada beberapa tim juga yang terbilang lawan berat bagi Sriwijaya FC kan. Seperti Iya, betul. Jadi tinggal 4 pertandingan Bang Hendra, bukan 5. 4 ya? Oh iya. 4. Siap, Jadi siap. kita tinggal home 2 kali besok, PSMS, PSDS, PSMS, tinggal away kita PSPS sama Semen Padang. Semen Padang. Ya, itu yang poin ya, kalau memang ini kalau diizinkan dan teman-teman juga bisa, teman pemain dan coach juga bisa merealisasikan 6 poin di kandang ini, harus saya pikir. 6 poin ini dengan 7-6 berarti kita ada 13 poin, 13. plus kalau kita bisa ambil di Riau, kalaupun di Semen Padang bisa ambil, ya artinya nggak ada cerita lagi kalau kita bicara poin, ya kita bicara apa namanya, 14 poin itu haruslah. Nggak ada cerita lagi lah kalau memang ini 9-12 ya. Kalaupun 6-6 9 ya 12 poin. 7 plus 12 berarti 7 plus 12 poin kita itu 18 ya. Iya, Bang. 18 ya. Kalau PSMS terjegal misalnya, atau PSPS juga terjegal, ya mudah-mudahan kalau memang ini ya masih ada peluang kita lah gitu. Walaupun kecil ya. Semalam saya sudah bicara sama Coach Henry, sama teman-teman asisten juga, walaupun kita kecil,
tapi kita harus tetap optimis bahwa kita bisa melewati ini. Apalagi insya Allah kita masih lagi berjuang untuk PK kita. Mudah-mudahan ini bisa dikabulkan oleh Pak Ketua PSSI. Kita melihat ini sungguh sangat tidak adil buat Sriwijaya FC. Pengurangan nilai itu saya pikir terlalu kejam ya. Pengurangan terlalu kejam di saat kita berkompetisi dengan tim yang tidak banyak, kompetisinya yang ketat. Pengurangan nilai itu yang membunuh menurut saya. Dan itu tidak wajar, membunuh kita gitu loh. Untuk apa kita persiapan yang sudah luar biasa ya, mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Kita mempersiapkan tim ini juga terus terang begitu berdarah-darah. Tiba-tiba nilai kita diambil begitu saja gitu loh. Sedangkan kita teman-teman pemain itu sudah berjuang bukan main di lapangan sejauh ini kan. Kok nilai kita tiba-tiba dikurangi 4 poin itu, saya pikir itu sangat menyakitkan kita gitu loh. Sangat menyakitkan, itu cukup menjadi saya sebagai direktur teknik pun menjadi beban. Jadi beban pikiran sebenarnya, kok bisanya dikurangi nilai 4 itu kok. Kenapa nggak denda aja gitu loh? Didenda aja, jangan pengurangan nilai lah. Pengurangan nilai itu sungguh luar biasa dan itu tidak ada regulasinya. Nggak ada regulasi yang mengatur itu. Pemain U21 tidak ada regulasi. Kecuali kode disiplin yang mengatakan bahwa komisi disiplin itu bisa membuat undang-undang baru. Undang-undang baru ya, dalam kode disiplin itu bisa membuat undang-undang baru untuk menentukan sanksi yang diberikan gitu kan. Itu kan mereka membuat undang-undang baru, memberi sanksi baru ke kita untuk pengurangan nilai. Kan ini luar biasa menurut saya. Ya ini tidak fair gitu loh. Ini sangat sangat menyakiti kita gitu loh. Itu Bang. Ya, memang dari kacamata pers Bang ya, pengurangan 4 poin bukan 3 poin itu memang sangat menyakitkan, dan ada indikasi di YFC seolah-olah memang diincar begitu kan. Apalagi draft itu kan masih berupa draft yang belum ditandatangani ketika itu. Betul. Dan ketika ditandatangani kok bisa berlaku surut begitu Bang. Nah itu loh. Nah, jadi itu hal-hal itu seperti apa sudah tuh, kita Bang? hal-hal tersebut sudah kita masukkan dalam memori banding kita. Saya tidak mengerti ke apa memori banding itu dibaca atau tidak begitu cepatnya turun lagi sanksi itu gitu loh. Saya pikir ini kan patut didiskusikan lama panjang. Artinya kita berdiskusi tentang itu, memori banding kita tuh dibaca, didiskusikan, apakah sudah benar atau tidak, atau menurut pemikiran saya ya, tidak sekedar sekali lewat dibaca aja, hanya mengambil sikap komisi disiplin itu aja sebagai pedoman gitu loh. Saya pikir, aduh janganlah begitu. Ini nih benar kata Bang Hendra, kok kita yang harus dimatikan gitu loh. Ya sama dengan mematikan kita ya. Kalau begitu ya lebih baik kita nunggu aja. Kita akan masuk playoff aja, nunggu aja. Nggak usah main-main kita di posisi akhir aja, kan playoff juga kan. Gitu. Karena itu sangat tidak fair gitu loh. Saya berharap lah ini mungkin bisa didengar oleh Ketua PSSI lah. Jangan begitu, karena memang kita ini berdarah-darah gitu loh. Ya silakan sanksi denda deh. Sanksi denda tuh lebih realistis buat kita gitu loh. Lebih masuk akal. Kalau memang pengurangan nilai itu, buat apa kita berkompetisi gitu loh? Kalau kita udah pasti tidak akan masuk ke 3 besar itu. Hanya menunggu zona playoff saja, ya sudah kita nunggu zona playoff aja, kita tunggu aja gitu loh. Kan gitu, tidak perlu lagi kita berkompetisi kalau kita pasti itu kan. Ini cukup menjadi pelajaran lah, jangan begitu. Terus terang waktu manajer meeting di Liga 2 itu, saya termasuk orang yang protes tentang memainkan U21 ini gitu loh. Karena kalau saya bicara di depan Pak Peri Paulus pada saat itu di Zoom meeting juga, bahwa tim Liga 2, Liga 1 ini adalah tim profesional gitu loh. Yang dibentuk memang mempunyai target-target gitu loh. Ya. Artinya kalau kita memainkan U21 yang kualitasnya taruh tanda kutip kita dapatnya yang memang seperti itu, ya, kita akan merugikan tim kan. Bayangkanlah, strategi pelatih tidak akan dapat berjalan secara sempurna ketika pemain yang U21 dimasukkan dengan kualitas yang memang tidak standar gitu loh. Itu kan, ini kan kompetisi profesional gitu loh. Nah, kenapa tidak dibuat
apa namanya, kompetisi sendiri U21 misalnya di Liga 3 Ya. ya dibuat apa namanya, yang memang, atau dibuat tim U21 yang ikut serta di Liga 2 ini, jam bermain mereka dapat tapi tidak ada promosi, mereka kan bisa dibentuk seperti itu kan. Ya artinya memang kalau PSSI ingin memberi jam bermain buat mereka gitu loh. Jangan apa ya, membuat tim pro seperti Liga 1 Liga 2 ini jadi terganggu apa namanya, target-target yang kita capai gitu loh. Nah, itu kan harus menjadi perhatian. U21 itu juga dalam sepak bola profesional dan di secara apa ya, secara individu kemampuan seharusnya memang sudah harus bersaing, tidak lagi main dinina-bobokan gitu loh. Karena U21, usianya U21. Yang diina-bobokan ini U17, U18 yang mungkin masih bisa kita ina-bobo kan. Tapi kalau mereka nggak perlu kita kasih ini, mereka harus bersaing, mereka sudah harus jadi pemain profesional. Di usia begitu sudah nggak ada cerita lagi mereka gitu loh. Nah itu yang akhirnya itu yang saya sampaikan. Tapi Pak Ferry Paulus pada saat itu ya nanti di putaran kedua akan kita evaluasi apa nama U21 itu apa nama layak kita teruskan atau tidak. Tapi sejauh ini ya belum ada perkembangan kan. Dan ternyata gara-gara itu kita dapat masalah gitu loh. Saya nggak tahu apakah memang kita menjadi sasaran atau gimana, saya kurang paham ya. Tapi ya, harapan kami ya itu tadi, PK kita bisa didengar lah oleh Pak Ketua dan Esko, mungkin Komisi Disiplin dan apa namanya Komisi Banding juga bisa memberi apa namanya semacam apa penyegaran kembali lah untuk apa yang kita sampaikan gitu kan. Dengan hasil ini Bang, artinya kan tidak hanya kita sebagai fans misalnya, pemain pun pasti terpengaruh dengan hasil ini Bang. Nah, sejauh ini gimana nih psikologis para pemain ketika terjadi pengurangan ini Bang untuk saat ini? Jadi memang secara apa nama psikologis beberapa pemain memang sudah menyampaikan bahwa mereka sangat terganggu dan target-target yang kita apa canangkan itu menjadi begitu berpengaruh ke mereka gitu. Tanda kutip ada beberapa pemain yang minta keluar loh. Yang karena memang apa melihat target kita ini sudah bergeser, sepertinya sudah semakin kecil ya. Beberapa pemain itu sudah minta keluar ke kita. Itu bahwa mereka apa namanya bukan tidak mau bantu kita lagi, tapi target ini menjadi suatu yang penting buat mereka kan. Nah itu otomatis lah. Otomatis mereka yang berjuang di lapangan, mereka yang berkeringat, mereka yang berlari, mereka yang cedera untuk mempertahankan poin, untuk memberikan terbaik buat Serja FC, tiba-tiba poin itu diambil seperti itu, sekonyong-konyong diambil ya. Siapa yang nggak sakit gitu loh. Mereka terutama mereka yang sudah berkeringat-keringat di lapangan itu yang merasa sakit hati juga kalau kalau melihat keadaan seperti ini. Ya kecewa pasti, jangankan kita manajemen yang kecewa, pengurus pemain yang tadi saya coba ulang-ulang kata-kata bahwa mereka berlari-lari, berkeringat, nyari sampai cedera gitu loh. Ya mereka yang patut kecewa gitu loh. Dan hal ini sudah mereka sampaikan ke kami manajemen gitu loh. Dan tadi saya bilang ada beberapa pemain tanda kutip memang mau mengundurkan diri, sudah begitu kecewanya gitu loh Bang Indra. Ya jadi sangat sangat besar pengaruhnya Bang ya. Kerugian bagi Besar. Sriwijaya FC sangat besar. Sangat besar, sangat besar. Sampai hari ini Bang Hendra lihat muka saya kusut ini. Mikir itulah Bang sebenarnya. Susah saya mikirnya tuh, aduh gimana caranya ini. Kita poin itu bisa kembali lagi gitu loh. Ya artinya perkembangan PK sendiri seperti apa nih Bang di PSSI ini? Sudah, kalau PK kita sudah kita sampaikan ke PSSI, tinggal mungkin Pak Ketua, terus katanya kalau PK ini diputus oleh Ketua sama Esko, 2 orang Esko, Komisi Banding sama Komisi Disiplin ya. Artinya mereka berhak memutuskan kembali apa menjadi. Tapi ini masih terus kita pantau ya PK kita sejauh ini apakah ditindaklanjuti atau tidak gitu Bang Indra. Mungkin yang kami tanyakan lagi nih target realistis mungkin Bang. Dengan kondisi ini Sriwijaya FC kan harus mengejar posisi ketiga minimal. Iya.
Eh, dengan situasi seperti ini, apakah bisa nih Sriwijaya FC mencapai target itu? Kalau kami bicara semalam, kita tidak pernah bilang kita pesimis ya Pak Mahendra, nggak pernah. Kita Hmm. selalu optimis bahwa kita masih bisa mengejar tiga besar itu. Itu poin pertama ya. Tapi kalau kita berpikir realistis lagi, kembali kita berpikir realistis ya, zona playoff juga akan menjadi hitung-hitungan kita juga. Tentu ada beberapa perubahan yang akan kita lakukan. Kita tidak mau kita jadi gini Bang. Saya ini cukup 2005 sampai 2013 pelaku sejarah Sriwijaya FC ini dalam masa keemasan sebenarnya. Ya, Iya bang. dan pelaku sejarahnya Sriwijaya itu juara double winner, saya sebagai pelatih kiper pada saat itu. Terus juara 2012 juga saya hadir sebagai pelatih kiper. Dan hampir seluruh kejuaraan diadakan PSSI di Indonesia ini kita kita hampir seluruhnya kita borong. Pada saat itu Iya. kita yang selalu menjadi pemenangnya gitu loh. Dan itu saya masuk ke Sriwijaya FC juga. Ya tanda kutip saya ditunjuk sebagai direktur teknik, punya keinginan sebenarnya 2019 itu sudah harus kita naik ya, pada saat itu ya. Itu kebanggaan luar biasa buat saya pribadi ya. Nah, saat ini saya harus dihantui sekali lagi dihantui bahwa Iya. zona playoff ini menjadi beban juga buat saya loh. Jangan sampai kami jadi pelaku yang menurunkan Sriwijaya FC ke Liga 3 misalnya gitu ya. Insya Allah Iya. tidak. Insya Allah tidak. Mudah-mudahan Allah tidak memberi kesempatan kita terus kalau bisa ke Liga 1 atau masuk 12 besar atau tetap bertahan di Liga 2. Saya pikir itu juga jadi pemikiran realistis kita. Salah satu kita menunjuk Hendro Susilo ya di samping kita harus target tadi lolos ke 12 besar, zona playoff menjadi tugas beliau untuk mempertahankan kita gitu loh. Ya, skenario terburuk ketika kita berada di playoff itu seperti apa bang ke depan bang? Seandainya. Ya kita harus tetap bertahan lah. Itu tidak ada Iya, cerita iya, lain, kita harus bertahan di Liga 2. Jangan iya, sampai iya, kita ini, saya tidak mau jadi pelaku sejarah yang sudah pernah merasa juara atau kita juga ikut jadi pelaku yang menurunkannya ya. Mudah-mudahan enggak lah. Karena iya, apa ya? Stadion Semegah Jakabaring itu kalau tidak pada penghuninya, jadi sarang apa itu tuh? Lebih baik iya, kan ada tim kontestan Liga 2, Liga 1 ada di situ gitu dan layak gitu loh. Kalau bicara stadion ya Sriwijaya FC sangat layak untuk berada di Liga 1 gitu loh. Saya pikir sangat layak di antara Sumatera ini, saya berpikir di bumi Sumatera Selatan inilah stadion yang layak untuk di ada tim Liga 1 gitu loh. Oke bang, mungkin kami minta closing statementnya nih bang, Hmm. baik ke PSSI maupun dengan empat pertandingan terakhir ini seperti apa? Baik, kami berharap dengan perubahan coach dari coach Yoyo ke coach Henry ini, stabilitas tim tetap terjaga, secara permainan juga progresnya tetap bagus. Kami harap ada progres peningkatannya, walau ada perubahan. Tadi kita sudah Bang Hendra kasih tahu juga ada risiko sebenarnya mengganti pemain di tengah kompetisi ini. Sangat berisiko ya sebenarnya, adaptasi yang tentu yang tidak mudah, tapi kita berharap karena Coach Hendrik Susilo bukan orang yang baru datang di sepak bola, tapi beliau sudah malang melintang juga. Kami berharap cepat beradaptasi dan progresnya tetap meningkat karena sistem yang dimainkan oleh Coach Yoyo tidak akan dirubah. 4-4-2 itu saya pikir pemain kita sudah bisa mengadaptasinya dengan baik. 4 pertandingan ini kita harapkan memang kita pertandingan final dan itu menjadi poin, terutama di kandang 6 poin itu harus kita rebut. Di luar juga kalau bisa kita 6 poin bisa kita rebut. Alhamdulillah dapat 1 poin di Semen Padang, alhamdulillah dapat 3 poin di PSPS. Saya pikir bisa menjadi poin yang di 3 besar itu, mudah-mudahan kita masih bisa sampai di situ. Itu harapan kami kalau untuk poin-poin yang kita inginkan. Terus selanjutnya memang tadi saya berharap
PK kita itu didengar oleh Ketua PSSI. Ya. Bagaimanapun tadi sudah saya bicarakan, kalau kita hanya menunggu bahwa kita akan di zona playoff aja, ya lebih baik kita menunggu, nggak usah berkompetisi. Kita akan ada di zona playoff juga gitu loh. Ini sangat kami ya, mungkin manajemen lah atau saya pribadi juga mengatakan bahwa ini sangat tidak adil buat tim sekelas Sriwijaya FC. Yang kita tidak melanggar aturan tidak memainkan U21, kita memainkannya di babak kedua 45 menit. Sesuai regulasi 45 menit itu sudah kita jalankan. Menurut pemandangan kami 45 menit babak pertama dan 45 menit babak kedua itu tidak ada bedanya. Hanya bahasa starting 11 aja yang membedakannya, bahwa harus dimainkan di babak pertama. Tapi memainkannya 45 menit itu sudah kita jalankan. Saya pikir hal-hal tersebut mohon menjadi pertimbangan lah, bahwa kita tidak ingin melanggar regulasi, karena mungkin ada pemahaman kami yang salah di sana tentang regulasi. Terus kami juga tidak ingin menghambat PSSI untuk perkembangan usia muda, karena di game pertama, game kedua, game ketiga kita sudah memainkan U21 kita 90 menit. Itu membuktikan bahwa kita sangat memberi peran kepada pemain-pemain muda. Ya, di pertandingan 4 itu bagian dari strategi. Tadinya berpikir bahwa itu tidak menjadi masalah, ternyata menjadi masalah. Kami mohonlah pada Ketua PSSI untuk menimbang hal-hal yang seperti ini, karena memang bagi kami poin itu sangat penting, karena tadi pemain-pemain kita sudah cukup, ya istilah kalau bahasa yang lebih ekstrimnya, berdarah-darah di lapangan, sudah begitu bekerja keras untuk mendapat poin itu, walau 1 poin begitu susah didapat oleh pemain-pemain itu, ya betapa kecewanya mereka ketika hal itu dicabut gitu loh. Nah, mungkin itu aja Bang Indra. Kepada para supporter, tetap dukung kami, kritisi kami, bahwa kami juga bekerja, tidak ada keinginan manajemen itu tidak memberikan terbaik. Kita ingin sama-sama, bagi penyintas Sriwijaya FC, kita ingin sebenarnya melihat tim ini lolos ke Liga 1. Dengan stadion yang megah seperti itu, saya pikir Sriwijaya FC ini sangat layak berada di Liga 1 sebenarnya. Tapi ya perjalanan ini tidak mudah, karena kita harus melewati banyak hal. Di Liga 2 ini ternyata cukup sulit ya untuk kita bergerak lebih cepat seperti keinginan kita. Ternyata kita banyak hambatan-hambatan. Mungkin itu Bang Hendra. Insya Allah jalan kita pun dimudahkan, poin kita dikembalikan, kita akan berada di persaingan yang sebenarnya dan masuk ke 12 besar. Terima kasih gitu. Oke Bang, terima kasih telah menemani kami selama hampir 40 menit nih, lebih malah. Boleh lebih dari target ya. Oke, para Tribuners, terima kasih atas perhatiannya, dan kepada Bang Indrayadi Terima kasih. ucapkan terima kasih. Kita tahu Bang Indrayadi adalah legenda sepak bola di Sumsel, mantan kiper timnas, dan mengikuti perjalanan Sriwijaya FC dari awal kedatangan hingga kini. Jadi sebuah perjalanan bagi Bang Indra juga, baik secara pribadi maupun tim, yang berliku-liku Bang ya, terutama ketika Sriwijaya FC terdegradasi. Oke, terima kasih Bang Indra sekali lagi. Siap, sama-sama Bang Indra. Ya, kita semua para Tribuners dan supporter dimanapun berada, supporter Sriwijaya FC, mari kita sama-sama berdoa. Sriwijaya FC akan melakoni pertandingan besok menghadapi PSDS Bang ya. Iya betul, jam 4 ya, jam 16. Jam 4. Ya, oke. Kita dukung, kita berdoa. Semoga ini menjadi poin yang sangat krusial bagi Sriwijaya FC dan seterusnya memberikan berkah untuk perjalanan Sriwijaya FC hingga akhir pertandingan, dan target di posisi 3 besar itu tercapai dan Sriwijaya FC bisa lolos ke babak 12 besar. Artinya terhindar dari zona playoff. Oke Bang, sekali lagi terima kasih kepada Tribuners, juga terima kasih. Saya Hendra Kusuma bersama Bang Indrayadi, Direktur Teknik Sriwijaya FC, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.